Horas madihita salutna. Tapasonang maro haro pikirata asa tamulai perminggota martangiang mahita di bagasa rohat tawi. Amin. Mari mahita siya buku nomor 10 lalu ayat sada dohot 2. Dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamusongon poso-poso na imbaru tubuhi, disusu na denggan na somangasi, asalam ganda hamumat hite siani, molotungnung nga diday hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagugo otai, olopon hamu madebata siya. Walaupun hamu madebatani si Jacob, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si rohana sumurung. Di rohatamdo. Iko manaon hami jalama terap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tu hasangapon. Say parokai mahami. Asa unduk hami tulong meniroham jalahot hami di haporseon nature. Asa toktong makiring di haleheon dohot di hasangapon sugot. Silehonon mutu akan aporsea diho. Amin. Mari dimahita Musesia buku ede nomor 557 ayat sada dohot 2. Asih doha
ma patik paton dohot lapatanna. Ingot hamu ma pabadiaon ari minggui di naunomari ma ulahamu nasa siulamu. Alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jehovah di batandoi. Dan jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burung. Manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisin ikutani halak pena mangebati ikutan. Ai di naunomari do di toppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahini do umbana di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai, jala di parbadiai. Lapatanna, odo. Ikon dihabiari rohatta de bata ajala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hatani de bata. Ikon badiado hatani de bata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni de bata. Lau mangulahon patiknai. Ale Tuhan Dewata, saya pagugui mahami, mangulahon na hombatu pakibmi. Amin. Mari demahita musia buku de nomor 170 sia ayat sada dohot 2. Tatopoti madosa tatuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata nami na marasi reoha jalan abadia. Amanami marite-ite Tuhan Yesus Kristus. Manang tiga hali hami rotu jolom kuhilala kami rikot do asineroham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbayan na hukok paserep hami diri namis sadarion di jolom. Jala upan otopot hami tung najujut do hami manimbil sian ak kadalan muna badia songon biru-biru na lilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamatean ni akapardosa. Alai hamu baon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut ageduhon nami doho pangalasuan nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogoon niton di parbadia. Asa tarapun situturo hanami manjogo. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu na badiai. Amin.
taringot wa sesani dosa. Musat pe akadolok jalan mutal pe akarobian. Alayang ko para sini rohaku nasutupa musat sian ho. Jalapadan ni hadameuku nasutupa humordit ni najahuba siasiho. Hasangakon mandi debata na ni ginjang. Amen. Mari kita musesya bukede nomor 434 ayat sada. Tuhan Yesus berenau di sorga, Roh batu jolong, masai lelengau manjua, dan tarbahenau martua, dirui oleh Tuhan hau, Iguton hodu nadau, nau dapat nau di Tuhan di sondong. Sai dosaku dibaik Tuhaki, modal dibaik mudarnai, Gogodo di lehon Tuhaki, diau Tajahama hatani debata turku epistel di minggu sadarion. Iman atas surat di buku sada Petrus 2 ayat sada rodi 5. Tajahama marsikat soren. Atong bolokon hamuma nasa hajahaton dohot nasa akal dohot pangiburuan nang panihayon. Somon poso-poso nai baru tubuh, wasan mahamu disusu natama, na somarlau, asalang magurang hamu hor-horon nii, bahen halwaon, molotung naung didai hamu habasaron ni Tuhani. Anu nga didapoton hamu ibana, nasongon batu na mangolu na binolokon ni jolma, alay na pinilit jala na arga, iya di debata say olo manang hamu paulion, songon akabatu na mangolu, gabi bagas partondion, jala hamalimon na badia, lau mambuan akapilian partondion, halomuan ni rohani debata, marhite-hite Yesus Kristus, ima sahatna, martua maak kana ubege hatani debata, jala na upeoksa. Amen.
Manusia buku ede nomor 715 ayat 1 dohot 2. Tidak maha persiatai songonah tidak kon ni dongata saha persiaon di sandok pertibion rap na hitaman do. Au persia di bata Jehovah, ido ama perguna suhatu dosan, na tumo palangit dohtano. Au persia di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, imana tilubuhan di si Maria, na gabi-gabian siaton di perbadia, andoran suhabubuan. Ido tuhatan na tumau ngebermit, di pamuhuman di silatus, nama detar pajal do ibana di hau pinar silang, na tuak tubuh tolu dum ditanong, na mulak mangulu di hari patuluhon, na naik tu surgo, lau hundul tu siawan di bata Jehovah, amanai pergukun na suhatu lusani, di simai bana pai mangulak sogo tu tanahon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di perbadia, jagadong sada huria na badia, huria topan yala Kristen akan na badia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na mando, mulak mangulus sogot daging ni halak na mate, dohot di hagoluan na sorasuda. Amin. Tabi gima titik namasa di huriatta di bagasan nasa minggon. Warta Jemaat HKBP Ancol Podomoro Resort Podomoro tanggal 19 April 2020. Yang pertama, Minggu Quasimo de Geniti. Minggu ini disebut juga Minggu Quasimo do Geniti atau seperti bayi yang baru lahir. Tema ibadah hari ini, jiwaku haus kepada Allah. Yang kedua, persembahan bulan atau bulan April. Pada hari Minggu tanggal 12 April 2020, pada ibadah di rumah kita masing-masing telah mengumpulkan persembahan bulan April. Amplop persembahan bulanan dapat kita serahkan kepada sentuhan sektor kita masing-masing. Yang ketiga, warta keuangan dan persembahan minggu atau ibadah di rumah. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Ancol Podomoro yang telah mengadakan ibadah minggu di rumah dan yang telah memberikan persembahan ibadah minggu melalui sentuhan sektor dan melalui transfer rekening huria. Keadaan keuangan gereja kita
akan kita wartakan sekaligus pada saat ibadah di gereja setelah keadaan kondusif. Yang keempat, buku renungan harian keluarga HKBP Ancol Podomoro. Telah terbit untuk kita buku renungan harian keluarga HKBP Ancol Podomoro edisi bulan April tahun 2020. Sehubungan dengan kondisi ibadah di rumah, maka biaya cetak atau dompet bisa diserahkan ke sintua sektor masing-masing. 5. Dukungan doa. Marilah kita masing-masing mendoakan bangsa dan negara kita ini supaya Tuhan mengakhiri pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. 2. Kita bawa di dalam doa kita supaya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, serta berkat kepada para dokter dan para medis lainnya yang berjuang menyelamatkan para penderita virus COVID-19. Yang ketiga, kepada anggota jemaat HKBP Ancol Podomoro yang berulang tahun dalam minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, selalu penuh dengan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kami sekalian. 4. Doa kami buat Bapak, Ibu, saudara kami, anggota jemaat yang sedang sakit saat ini, kiranya Tuhan Yesus Kristus berkarya untuk memulihkan dan menyembuhkan dari sakit penyakit. 6. Demikianlah informasi tambahan untuk kita dalam minggu ini. Tuhanlah yang memberkati setiap aktivitas gereja dan memberkati kita semua. Amin. Mari dimaitang usia buku nomor 272 ayat sada dot 2 laus tapapungu ma peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, oras marihita saluhut na maginang. Shalom. Mari kita dengarkan sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat 6.
Mazmur 42 ayat yang pertama sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya sangat tertarik, atau mungkin juga kita sangat tertarik dengan sebuah lagu yang berjudul Allah Peduli, ciptaan Jonathan Prawira. Mari kita dengarkan sejenak lagu ini di dalam ibadah kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jika kita merenungkan sejenak lagu tersebut akan kehidupan kita saat ini merupakan sebuah lagu sindiran yang begitu halus atas cerminan hidup kita sebagai ciptaan Tuhan. Karena dalam hidup ini ada banyak perkara yang kita hadapi saat ini. Di dalam hidup kita sering menghadapi perkara yang tidak kita ketahui, sulit kita jalani, sulit kita pahami, bahkan menjadi sebuah pergumulan yang sangat berat. Mungkin ada sebuah ilustrasi kalau kita bandingkan dengan kehidupan seorang istri pengusaha kaya. Dia begitu bangga dengan kehidupannya atas usaha suaminya.
Dia adalah keluarga yang kaya, dikagumi orang banyak, dan dia adalah merasa wanita yang paling berbahagia di dunia ini. Tetapi sebuah permohonan yang mengejutkan datang dari suaminya yang mengatakan, saya mau meninggalkan usaha saya dan saya mau menjadi seorang hamba Tuhan. Saya mau menjadi seorang pendeta. Istrinya kaget, tetapi dia harus menuruti kemauan daripada suaminya. Lalu suaminya melepaskan semua usahanya dan dia masuk ke sebuah sekolah teologi, sekolah pendeta. Dan setelah dia menyelesaikan studi, dia melayani di sebuah gereja kecil, sebuah gereja yang sangat sederhana. Keluarga ini mengalami ekonomi yang sudah mulai merosot, bukan karena mereka boros, tetapi karena mereka memiliki hati yang mau membantu jemaat yang mereka layani. Namun dalam sebuah pelayanan, suaminya mengalami kecelakaan dan meninggal. Istrinya hanya pasrah kepada Tuhan, dan istrinya yakin pasti ada rencana Tuhan yang baik di dalam hidup mereka. Ternyata beberapa tahun kemudian, keluarga daripada putrinya mengalami kebangkrutan karena dalam sebuah bisnis alat-alat rumah tangga, rekan bisnisnya sendiri menipu usaha mereka, sehingga keluarga putrinya tersebut diambang perceraian karena mengalami kebangkrutan. Ibu ini masih tabah kepada Tuhan, dan dia berharap kepada Tuhan pasti ada rencana yang terbaik. Namun pergumulan tersebut tidaklah berakhir. Beberapa tahun kemudian, anak satu-satunya yang dia banggakan ternyata ditangkap polisi karena terlibat di dalam obat-obat terlarang, padahal sudah memasuki semester 8. Hati ibu ini semakin susah, semakin gelisah, sehingga dengan keadaan keluarganya, keadaan anak-anaknya, dan keadaannya sendiri, dia harus menjual rumahnya dan dia harus tinggal di sebuah kontrakan yang sederhana. Suasana yang begitu membuat dia sedih. Bahkan keluarga mempersalahkan dia karena suaminya menjadi seorang pendeta dan meninggalkan usahanya. Hati seorang ibu pasti semakin terpuruk. Dipersalahkan atas penderitaan yang dia alami, maka ibu ini menderita penyakit gagal ginjal dan dia harus dirawat di sebuah rumah sakit. Di dalam penderitaan tersebutlah ibu ini memanggil nama suaminya. Dia menangis, bukan memanggil nama Tuhan. Bagi ibu ini, Tuhan tidak lagi peduli. Bagi ibu ini, Tuhan tidak lagi dipercaya. Bagi ibu ini, Tuhan begitu kejam karena memberikan penderitaan begitu banyak di dalam hidupnya, sampai dia harus menghadapi sebuah penyakit yang begitu hebat. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dialami oleh ibu ini merupakan kenyataan hidup yang bisa terjadi kepada setiap orang. Pengalaman hidup yang kita alami saat ini, penderitaan yang kita alami saat ini, kita sering merasa bahwa Tuhan itu tidak lagi peduli, Tuhan itu sulit ditemui, Tuhan itu tidak lagi memperhatikan kehidupan ini. Di saat kita berdoa, di saat kita memuji Tuhan, justru kita mendapatkan penderitaan yang silih berganti, sehingga kita sering mempertanyakan, di manakah Tuhan? Allah tidak peduli di dalam hidup kita.
Di dalam firman ini Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur Bani Korah juga mengalami pergumulan yang sama. Di mana di dalam pergumulan yang dia alami, dia merasa bahwa Tuhan itu telah absen, Tuhan itu tidak memperdulikannya, Tuhan itu tidak lagi hadir di dalam hidupnya, sehingga dia merasa tertekan, dia gelisah, dan dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Pemazmur bisa saja berada di negeri yang jauh, menjadi seorang tawanan, menjadi kelompok yang terbuang, tentu menjadi kelompok seseorang yang berada di negeri jauh, yang menjadi seorang tawanan, pasti diperlakukan tidak manusiawi, pasti tertekan, pasti disiksa, dan mereka selalu mengatakan, di manakah Allahmu, di manakah Tuhan yang kamu banggakan selama ini. Mereka baru sadar ternyata selama ini mereka bangga sebagai pilihan Tuhan, bangga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam kebanggaan tersebut mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka lupa dengan Tuhan, mereka tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, karena mereka yakin sebagai bangsa Tuhan, umat pilihan Tuhan, ada jaminan keselamatan. Tetapi ketika mereka tidak patuh, tidak melakukan yang Tuhan kehendaki, jaminan keselamatan bukanlah menjadi bagian hidup kita. Karena itu di dalam suasana yang hampa, di dalam kehidupan yang hampir putus asa, di dalam kehidupan yang mulai kehilangan harapan, maka pemazmur mulai mencari Allah. Pemazmur mulai berseru kepada Tuhan. Pemazmur mulai mencari Tuhan. Mereka mulai merindukan belas kasihan, anugerah daripada Tuhan di dalam hidup mereka. Kerinduan mereka kepada Tuhan, kerinduan mereka akan anugerah Tuhan digambarkan di dalam firman Tuhan hari ini seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kehidupan di daerah Palestina, daerah Israel, yang paling dirindukan domba-domba atau rusa di daerah Palestina adalah sungai yang berair, atau sering kita katakan ada tempat-tempat oase di mana di sana ada air. Tempat di mana ada air sangat sulit dijumpai di daerah Palestina, daerah Israel, karena daerah tersebut sangat gersang. Daerah tersebut daerah pegunungan yang penuh dengan batu-batuan. Daerah tersebut adalah merupakan daerah yang kering, daerah gurun, sehingga mencapai sebuah tempat oase, mencapai sebuah tempat sungai yang berair sangat sulit, butuh perjuangan, banyak tantangan, bahkan kematian sering mengancam kehidupan mereka. Hal seperti itulah yang dirindukan oleh pemazmur. Pemazmur rindu akan berkat Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati mereka dahulu, tetapi saat ini di mana mereka jauh daripada Tuhan, mereka sangat-sangat merindukan Tuhan. Sehingga mereka mengatakan di dalam kerinduannya, jiwaku haus akan Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Haus menggambarkan sebuah kerinduan. Mengapa mereka haus kepada Allah yang hidup? Karena selama ini mereka hanya mencari Allah yang mati dan meninggalkan Allah yang hidup. Mereka lebih menyukai, mencintai Allah yang mati, menyembah dewa-dewa Baal, menyembah ilah-ilah lain yang tidak disukai oleh Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan selama ini. Mereka menduakan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Tetapi dalam penderitaan tersebut mereka mulai menyadari ternyata Tuhan yang hidup, yang memberikan mereka berkat, yang memberikan mereka kedamaian selama ini, itulah Tuhan yang bisa memberikan sukacita, yang bisa menyertai mereka di dalam kehidupannya. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara.
Kalau kita saat ini pasti kita mengatakan sudah rindu beribadah di rumah Tuhan. Saat ini kita sudah mengatakan kepada Tuhan, berapa lama lagi kami harus begini, berada di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Kami sudah rindu saudara-saudara kami. Kami sudah rindu sahabat-sahabat kami. Kami sudah rindu beribadah di bait-Mu yang kudus. Tapi coba kita renungkan dulu. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, apakah memang benar-benar kita memiliki sebuah kerinduan berjumpa dengan Tuhan? Sebelum virus COVID-19 menyentuh kehidupan kita, apakah kita memang benar-benar haus akan firman Tuhan, rindu mendengarkan firman Tuhan? Namun saat ini, ketika kita sedang beribadah di rumah, bekerja di rumah, justru kita menangis. Kita merindukan bait suci, kita merindukan persekutuan dengan Tuhan, seakan rasa haus kita belum terpenuhi sebelum kita beribadah di bait-Nya yang kudus. Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dahulu sebelum virus COVID-19 menyentuh kehidupan kita berada di bait-Nya yang kudus ini, kita harus menyadari kita justru online dengan orang lain, justru terhubung dengan orang-orang lain. Tetapi saat ini baru kita sadar, ketika virus COVID-19 menyentuh kehidupan kita baru sadar kita harus ibadah online di rumah. Sudah terbalik. Dari dulu ketika kita ibadah di bait yang kudus, kita online dengan orang lain. Tetapi baru kita sadari saat ini, ketika kita berada di rumah, beribadah di rumah, berdoa di rumah, kita harus online, ibadah online, menggunakan teknologi, belajar melalui teknologi, belajar melalui online, semua kita dapatkan melalui online. Sama seperti penonton sinetron. Kalau kita menonton sebuah sinetron, menonton sebuah film, kita sering senang. Kita kalau sedih, kita ikut sedih. Kadang kita emosi. Itu hanya sebuah sinetron, dunia maya. Tetapi kita sebagai penonton sering merasa itu adalah dunia nyata. Namun anehnya, di dunia tempat kita saat ini, di dunia di mana kita berada, sering menjadi dunia maya. Kita berada di dunia nyata, tetapi kita memperlakukan kehidupan seakan di dunia maya. Dunia tempat kita saat ini berada, yang seharusnya merindukan keselamatan daripada Tuhan, yang seharusnya merindukan persekutuan dengan Tuhan, tetapi di dunia nyata ini kita sering melakukan hidup yang penuh dengan sandiwara, hidup yang penuh dengan acting supaya dilihat orang, hidup yang penuh dengan pintar mengarang, yang seharusnya hidup yang penuh mengasihi, hidup yang penuh perbuatan, hidup yang membutuhkan solidaritas, hidup yang mau membangun kebersamaan, hidup yang mau memberi supaya kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita mau menjadi bagian daripada orang lain, ketika kita mau menjadi bagian daripada pelayanan Tuhan, maka yakinlah Tuhan pasti berkenan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan itu bukan tidak mendengar seruan kita. Tuhan itu bukan tidak mendengar doa-doa kita. Bahkan kalau kita baca, Bapak Saudara-saudara, di dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi ayat 2 mengatakan, apakah yang memisahkan kita? Kejahatan kita, sandiwara kita, pintar kita di dalam
acting, pintar kita mengatakan kekurangan-kekurangan orang. Tetapi di dalam hal ini, bagaimana kehidupan orang Kristen dipenuhi roh kebangkitan Kristus. Ketika roh kebangkitan Kristus mewarnai kehidupan kita, saya yakin kita adalah menjadi pribadi yang betul-betul haus akan berkat Tuhan. Pemazmur mengajak kita, sering orang yang percaya, yang dekat dengan Tuhan pun sering tertekan hidupnya. Mengapa kita sering tertekan? Karena sering di dalam hidup ini yang kita butuhkan adalah berkatnya. Yang sering kita inginkan adalah pasu-pasuna. Seharusnya yang kita inginkan adalah anugerah, keselamatan yang diperbuat Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan di dalam hidup kita, pemazmur juga mengatakan kita sering gelisah. Mengapa kita gelisah? Tidak tenang, rasa takut mewarnai hidup kita. Kita takut kehilangan kehidupan dunia ini. Seharusnya kita harus lebih takut kehilangan keselamatan kita daripada kehilangan kehidupan dunia ini. Maka pemazmur mengajak kita melalui ibadah di rumah-rumah kita saat ini. Marilah kita semakin merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Melalui program pemerintah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita harus membantu pemerintah dengan tinggal di rumah, berdoa di rumah, bekerja di rumah, dan membantu anak-anak kita melalui belajar online dan juga ujian online. Yakinlah, doa kita bersama pasti menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinlah sepanjang kita mau membuka hati untuk Yesus. Firman Tuhan mengatakan Tuhan juga memperhatikan umatnya, memberikan kesejahteraan, mengalirkan air melalui gunung Hermon kepada kehidupan bangsa Israel. Tuhan memberkati mereka dahulu, maka Tuhan pasti memberkati mereka kalau mereka mau datang kepada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita saat ini berdoa di rumah, asal kita mau membuka hati kita untuk Yesus yang sudah bangkit. Saya tertarik dengan sebuah lukisan dari Holman Hunt, sebuah lukisan gambar Tuhan Yesus sedang mengetuk sebuah pintu. Di dalam lukisan tersebut digambarkan bagaimana Yesus datang mengetuk sebuah pintu. Ketika lukisan ini dipamerkan di sebuah pameran, orang berkata, "Loh, ada yang salah dengan lukisanmu." "Loh, kenapa? Masa pintu tersebut tidak ada gagangnya? Bagaimana Tuhan Yesus masuk ke rumahmu?" Lalu Holman Hunt mengatakan, "Maaf saudara-saudara, ini bukanlah pintu rumah. Ini adalah pintu hati seorang manusia yang hanya bisa dibuka dari dalam." Ternyata benar kalau Tuhan Yesus datang ke dalam kehidupan kita, Dia mengetuk pintu hati kita. Tergantung bagaimana kita, apakah kita mau membuka hati untuk Yesus, mau menerima Yesus yang bangkit di dalam hidup kita. Yakinlah, ketika kita mau membuka hati kita untuk Yesus, ketika kita mau membuka hati kita untuk firman Tuhan, maka keselamatan itu menjadi bagian daripada hidup kita. Minggu hari ini, Minggu Quasimodo Geniti, seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu. Demikianlah kehidupan orang Kristen saat ini. Kerinduan kita akan kehidupan yang kekal, rasa haus kita akan firman Tuhan akan terobati, akan menjadi bagian daripada hidup kita, menjadi pewaris kerajaan surga, asal kita selalu haus ketergantungan dengan firman Tuhan. Maka yakinlah, Yesus yang bangkit, yang telah datang ke dalam kehidupanmu, bukalah hatimu. Mari kita buka hati kita, supaya Yesus yang bangkit menyertai kita, menguatkan kita, menopang kita, menjadi jemaatnya, menjadi anak-anaknya,
yang selalu mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kebaikan dan kasih karunia yang kami rasakan pada saat ini. Tuhan senantiasa menyertai kami, menopang kami, menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami saat ini. Bapa dalam surga, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia yang sedang berjuang menghadapi virus COVID-19. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, dan juga pimpinan bangsa Indonesia ini. Berkati semua yang bekerja keras di dalam menghadapi virus COVID-19, para medis, petugas kesehatan, dan juga petugas keamanan TNI Polri, supaya kami dimampukan di dalam menghadapi pergumulan tersebut. Berkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan, berikan kedamaian. Kami rindu akan penyertaan Tuhan. Kami rindu akan sukacita Yesus yang bangkit di dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan dan keyakinan di dalam Roh yang kudus. Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat-Mu HKBP Persop Ancol Poroworo ini. Berkati semuanya Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo bulung, kaum bapa, kaum ibu, lansia, bapak ibu majelis Amang Inang Parhalado, pendeta dan juga pendeta resort pimpinan gerejamu. Berkati semua pelayanan kami Tuhan, walaupun kami harus melakukan ibadah melalui online, walaupun jemaat-Mu harus beribadah di rumah, tetapi kerinduan kami akan keselamatan, akan anugerah Tuhan, akan senantiasa menjadi bagian di dalam harapan kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini, ulang tahun pribadi dan juga ulang tahun pernikahan. Berkati mereka Tuhan, melalui hari ulang tahun pribadi dan ulang tahun pernikahan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan senantiasa Tuhan melimpahkan mereka umur yang panjang, kesehatan, dan juga berkat-berkat jasmani dan rohani. Kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang dan akan menghadapi ujian online, ujian kenaikan kelas nantinya, dan ujian akhir semester di dalam menyelesaikan studi di sekolah mereka. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, walaupun mereka harus ujian online di rumah, tetapi Roh Kudus senantiasa menyertai mereka. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, yang sedang pemulihan, dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Amang Rekson Sirait, Amang Nelson Kuta Barat, Amang Fransiahan, Amang Situa JP Situmorang, Amang Hasilalahi, Amang MC Majuntak, Amang Pemimpin Sitorus, Inang Nyonya Menalu Boru Siregar, Inang Adelina Tobing Boru Simajuntak, Inang Risma Manurung, Inang Pasaribu Tina Boru Tampu Bolon, Jane Boru Pangaribuan, Inang Kuta Barat Boru Sitanggang, Lokma Panggabian. Berkati ya Tuhan proses pengobatan di rumah maupun di rumah sakit, dan juga yang sakit merakun, Inang Napitupulu Boru Sinambela, Inang Siregan Boru Tampu Bolon, Inang Napitupulu Boru Tambunan, Amang Situra Tranus Elu Sihombing, Inang Situa Hutahayan Boru Pasaribu, Inang Doriana Hutahayan Boru Simarmata, Inang Situa Pasaribu Boru Siburian, Inang Situngkir Boru Sidabutar, Sondang Boru Malau, Amang Hasilaban, Amang Ha Pangaribuan, Inang Napitupulu Boru Tambunan, Inang Siagian Boru Simajuntak, Inang Tambunan Boru Tampu Bolon, Inang Siagian Boru Marpaung, Roni Simajuntak, Pantas Panjaitan, J Sitongkul, Inang Tampu Bolon Boru Manurung, Ves Manungkalit, dan Rafael Sitongkul. Berkati mereka Tuhan. Kami yakin Tuhan selalu punya cara di dalam memberikan kesembuhan. Tuhan tambahkan berkat di dalam kehidupan keluarga mereka, memenuhi kebutuhan mereka.
Terima kasih Bapa di surga, biarlah melalui ibadah ini semakin membuat kami rindu akan kasih Tuhan, rindu akan persekutuan, walaupun sampai saat ini kami masih ibadah di rumah demi memutus rantai virus COVID-19. Tetapi kami yakin suatu saat nanti Tuhan pasti mempertemukan kami di bait-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu saat ini senantiasa menyertai kami, menguatkan kami menjadi jemaat, menjadi pelayan, menjadi pemimpin bangsa yang merindukan anugerah daripada Tuhan. Di atas semuanya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada demahita, sian buku de nomor 357 ayat sada dot ayat 2, semahita pasahaton keliata dapa 2. Tatanya koma pelianda tapapungom todo pani debata bartangiang mahita. Ali debata amanami dadi banua gijang. Hodo haroruan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohok nasa ulibasa nama uliutus. Upasahat kami masya nani lehon mitu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asahu parhasya kami peleanon pati buluhon harajaumu. Itokatongan huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tobdim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok nuleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
amanami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomani roham di banua tongaon songon dadi banua gijang. Lehon matu hami sedarion hangonduan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami. Una kami togi hontu pamucunan, palua mahami sian pagago. Salohamuma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho. Didepakkon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaurhon madamena tutondin. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna amaginang. Selamat hari Minggu. Horas marihita.